Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan dan muhibbin rahimakumullah, alhamdulillah malam ini pada pertemuan keempat kalinya kita membahas rahasia yang terkandung di balik nama-nama Thariqah At-Tijaniyah. Sebagaimana sejak awal sudah dijelaskan bahwa nama Thariqah At-Tijaniyah adalah At-Thariqatul Ahmadiyah, Al-Muhammadiyah, Al-Ibrahimiyah, Al-Hanifiyah, At-Tijaniyah. Kemudian pada Jumat malam Sabtu yang lalu kita telah membahas tentang makna nama Thariqah At-Tijaniyah, yaitu Al-Ibrahimiyah, Al-Hanifiyah, dan sudah 5 poin yang telah kita bahas pada minggu yang lalu. Oleh karena itu pada malam ini kita membahas pada poin ke-6. Poin ke-6, anna hadhihi tariqata lamma kanat tariqal tibai sahlatan la haraja fiha wala musyaqqata wala ghaibah, kanat ibrahimiyatan hanifiyatan i'tibaran bima asyara ilaihi qauluhu subhanahu wa ta'ala wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin millata abikum Ibrahim. Sesungguhnya Thariqah At-Tijaniyah ini dinamakan Ibrahimiyah Al-Hanifiyah karena thariqah pilihan yang di dalamnya amalan-amalan yang mudah dilaksanakan, kemudian tidak mengandung kesulitan-kesulitan. Jadi amalannya sedikit, mudah, dan tidak harus kaifiat yang menyulitkan pengamalnya. Jadi tinggal mengamalkan syariat Islam sebagaimana mestinya, menjaga sholat 5 waktu tepat waktu dan berjamaah. Kemudian setelahnya diwajibkan istighfar 100, salawat 100, la ilaha illallah 100 pagi dan sore. Sehingga kalau misalnya kita amalkan dengan pakai selawat Fatih, Astaghfirullah, Astaghfirullah dibaca tartil 100 kali, selawat Fatih dibaca hadar 100 kali, bacaan cepat tapi tartil. Kemudian la ilaha illallah 100 kali, insya Allah tidak sampai lebih dari setengah jam. Tidak sampai setengah jam. Sehingga ya kita memotong waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehari semalam, dipotong pagi habis subuh, munajat mohon ampun kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
berzikir dengan kalimat tauhid la ilaha illallah setengah jam, sorenya setengah jam, insya Allah hari ini tidak menyulitkan, tidak mengganggu pekerjaan. Apalagi wirid subuh bisa ditakdim ke malam harinya, bisa dikerjakan sebelum subuh dengan catatan pas adzan subuh harus sudah benar-benar selesai. Jadi kalau adzan subuh tinggal satu la ilaha illallah misalnya, ya sudah adzan subuh berarti harus diselesaikan dan harus diulang dari awal. Dan mentakdim wirid subuh bisa dikerjakan sebelum tidur. Jadi jam-jam 9 sudah bisa mentakdim wirid subuh. Sehingga kalau misalnya sebelum tidur kita membaca wirid subuh ditakdim, di samping mempunyai keutamaan pahala 500 kali lipat dikerjakan setelah subuh. Ya, jadi kalau ditakdim pahalanya 500 kali lipat. Itu. Ditakdim tiap hari, tiap malam tidak apa-apa. Oleh karena itu sangat bagus ditakdim sehingga habis subuh misalnya mau berangkat ke kantor ya pagi-pagi sekali tidak mengganggu. Karena yang subuh sudah selesai. Kemudian yang sore misalnya karena kesulitan masih ada di kantor jam 5 sebelum maghrib sampai maghrib masih ada di jalan, ya bisa dikerjakan habis sholat isya. Jadi benar-benar kegiatan yang tidak mengganggu pekerjaan dan tidak menyulitkan. Karena apa? Waktunya tidak harus di satu waktu, jadi tidak bisa habis asar sorenya, bisa habis maghrib, tidak bisa habis maghrib, habis isya, dan waktu mengerjakan wirid sore baru habis setelah terbit fajar sholat subuh. Jadi yang pagi juga ya habis sholat subuh tidak sempat bisa waktu duha, tidak sempat habis zuhur, tidak sempat habis asar sampai dengan terbenam matahari. Ya, kalau belum dikerjakan potong ya, setelahnya. Jadi ini para ikhwan dikatakan thariqah al-Ibrahimiyah al-Hanifiyah karena ini thariqah pilihan yang tidak menyulitkan bagi pengamalnya. Jadi wajtabakum Allah Subhanahu wa taala yang memilih untuk kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada agamanya ini min kharaj, ya, dari kesulitan-kesulitan. Millata abikum Ibrahim, dan Islam itu sebagaimana agama yang telah dirintis oleh bapak kalian. Siapa bapaknya para nabi? Yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena ada Abul Bashar. Abul Bashar pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu bapak manusia. Abul Bashar kedua Nabi Nuh. Kenapa? Ketika zaman Nabi Nuh manusia mati semua. Jadi mati semua kena banjir kecuali para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Di antara sejarah menjelaskan bahwa pengikut Nabi Nuh setelah itu wafat semua. Tidak ada yang punya keturunan. Maka setelah itu yang melanjutkan keturunan berikutnya adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam, sehingga sampai dengan para nabi sampai dengan saat ini. Adapun Nabiullah Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Kenapa? Para nabi selanjutnya adalah keturunan Nabiullah Ibrahim, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah manusia pertama yang punya istri dua. Jadi istri pertama, ini kalau sudah bilang istri dua langsung kelak colek. Jadi beliau punya istri namanya Sarah. Ya kalau di Alkitab yang biasa dibaca, yang ditetek oleh orang-orang Nasrani,
sarai. Kalau dalam bahasa Arab namanya Sarah. Itu yang menjadi ibu dari Bani Israel. Jadi dari sisi Sarah ini Nabiullah Ibrahim punya keturunan namanya Ishak. Kemudian Nabi Ishak ini punya keturunan namanya Yakub. Kemudian Nabi Yakub punya keturunan Ayub. Kemudian Nabi Yusuf dan Nabi Ayub dan Nabi Yakub ini karena tidak punya kampung halaman pindah-pindah. Sehingga karena pindah-pindah itulah maka Nabi Yakub ini dikenal dengan Israel. Jadi Israel itu adalah julukan bagi Nabi Yakub, keturunannya disebut dengan Bani Israel. Jadi jangan terlalu ini, orang Israel itu turunan Nabi. Jadi dan di antara mereka ada yang dapat hidayah dari Allah, masuk Islam juga ada. Kemudian yang dari istri kedua itu namanya Hajar, orang kulit hitam. Jadi yang pertama kulit putih, yang melahirkan Bani Israel. Makanya Bani Israel orangnya putih-putih, orang Israel. Ada juga yang orang Israel dapat orang Afrika, hitam-hitam juga ada yang Bani Israel. Cuma yang demikian itu biasanya mau datang lagi ke Israel ditolak. Kenapa? Sudah tidak murni. Dan orang Israel itu paling fanatik dengan keturunan. Bahkan agama Yahudi tidak boleh dianut oleh orang lain. Jadi yang boleh menganut agama Yahudi hanya Bani Israel. Jadi walaupun kalau agama Kristen memang baptis untuk seluruh dunia, tapi agama Yahudi tidak boleh. Istilah Yahudi itu adalah keturunan dari Yahuda, anaknya Nabi Yakub, salah satunya bernama Yahuda yang punya anak banyak. Kemudian mempunyai kebiasaan, dan kebiasaan itu dijadikan keyakinan, mitos-mitos. Kenapa? Agama yang asli telah diubah-ubah oleh mereka. Maka yang ada mitos-mitos, bukan firman Allah. Disitulah mereka yang mitos-mitos itu dijadikan agama oleh keturunan Yahuda yang dikenal dengan Yahudi, sehingga agamanya lebih dikenal dengan agama Yahudi. Agama Yahudi. Kitabnya adalah Taurat. Dalam istilah ini kitab perjanjian lama, Old Testament. Jadi perjanjian lama. Aslinya berbahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani ini pun juga tidak dipublish, tidak boleh orang lain menguasai bahasa Ibrani. Jadi hanya di antara mereka. Kenapa? Kalau orang lain tahu, maka tahu rahasia mereka. Sehingga bahasa Ibrani ini jarang orang di luar Yahudi yang tahu dengan bahasa Ibrani. Walaupun ada, tapi tidak banyak. Karena secara formal tidak boleh diajarkan. Jadi itu, dan para nabi, sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Ayub, Yusuf, Suhaib, Harun, Musa, Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman. Di mana ketika zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini orang Yahudi mencapai puncak kejayaan dan punya kerajaan yang sangat besar. Itu kerajaan Nabi Sulaiman yang mewarisi dari Nabi Daud, dan mereka membuat hekal, membuat masjid yang konon mitosnya dibuatkan, mitos itu masjid itu ada di bawah itu Al-Quds. Yang sekarang di situ ada namanya tembok ratapan, yang mana di bawah Al-Quds itu digali oleh orang-orang Yahudi biar ambruk aslinya. Kenapa? Itu mitos untuk membongkar Masjid Al-Aqsa. Jadi anak aja.
politik saja, dibuatkan cerita bohong, dan dengan cerita itulah mereka berdalih. Ya. Jadi mengerok bawah masjid. Kenapa? Dia masjidnya ambruk gitu. Jadi sudah lama. Dan sampai sekarang sengketa tidak selesai. Jadi semua nabi dari Nabi Ishak sampai dengan Nabi Isa alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak dari Bani Israel semua. Kecuali satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini keturunan dari Nabi Ibrahim melalui istri yang kedua, Siti Hajar, yang punya anak namanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan dengan Nabiullah Ismail inilah Nabi Ibrahim dapat tugas memperbaiki bangunan Ka'bah yang sudah hancur pada dulu ketika terjadi banjir bandang. Kenapa? Ka'bah itu sudah dibangun sejak Nabi Adam. Jadi Nabi Adam yang pertama kali membangun Ka'bah, yang sebelumnya dibangun oleh malaikat Jibril. Jadi bangunan rohani Ka'bah itu sudah dibangun sebelum adanya manusia turun ke bumi. Yang membangun malaikat Jibril, dari bangunan cahaya yang tegak lurus dengan Bait Al-Ma'mur. Jadi di langit ketujuh ada masjidnya para malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Tiap hari masuk ke dalam Masjid Baitul Ma'mur 70.000 malaikat tiap hari. Dan ketika malaikat haji masuk ke Baitul Ma'mur, tidak keluar lagi sampai kiamat. Tiap hari 70.000. Di bumi Allah membangun Bait Al-Haram yang tegak lurus tepat dengan yang di Bait Al-Ma'mur. Ka'bahnya manusia, di mana tiap hari harus ada 70.000 orang tawaf. Tiap hari harus ada 70.000 orang tawaf. Ketika manusia tidak sampai 70.000, maka malaikat yang menggantikan. Sehingga tiap hari ada yang tawaf 70.000. Itu di Baitullah di Mekah. Jadi yang membangun pertama dari manusia adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah itu kena banjir bandang zamannya Nabi Nuh, hancur. Kemudian ketika Nabiullah Ibrahim, dia dapat tugas dari Allah beristri dua. Yang pertama menetap di sekarang di Palestina. Di situ dia melahirkan Nabi Ishak. Padahal yang nyuruh itu, bahkan yang minta ngelamar itu istri pertama. Yang maksa agar Nabiullah Ibrahim kawin lagi itu istri yang pertama, karena yang pertama tidak punya anak. Jadi kalau tidak punya anak, kawin lagi. Biasanya punya anak juga yang pertama. Kepancing Katanya Robin kopi tuh dia harus izin. Jadi udah ini banyak istrinya mancing itu banyak ada memang. Jadi ceritanya kayak gitu. Jadi karena tidak punya anak lebih dari 100 tahun umurnya, ya akhirnya dipaksa nikah lagi dengan Siti Hajar. Dan Masya Allah begitu nikah dengan Siti Hajar langsung hamil. Itu pokcer langsung hamil. Cemburu soalnya. Ya. Kemudian dari situlah timbul cemburu. Ya konon wallahu alam. Tapi di antara cerita-cerita macam-macam, karena ini saya tidak tahu langsung sumbernya ya. Konon saja. Ceritanya hitam itu dari pertengkaran mereka juga. Hitam yang laki adalah Nabi Ibrahim yang diperintah oleh Allah. Hitam yang perempuan itu karena pertengkaran antara istri pertama dan kedua. Yang kedua makmur saja karena merasa inilah. Kemudian karena kelihatan setelah nikah tambah
tambah bercahaya. Yang tadinya kulit hitam dikira tidak akan cantik, begitu nikah terbuka aura kecantikannya, sehingga bikin ini seakan Hajar ini hitam-hitam kok tambah lama kok tambah manis kelihatannya. Timbullah cemburu. Akhirnya dikalungin. Maksudnya biar jelek dikasih kalung. Setelah dikalungin kok tambah cantik. Jadi akhirnya tambah cemburunya. Digelangin pantas juga, tambah lagi cemburunya. Ya. Digelang kaki juga tambah pantas juga. Akhirnya ya berbagai macam biar tidak kelihatan cakep diperbuat, tapi malah ini jadi bumerang. Tambah pantas saja, dan akhirnya yang menjadi pakaian wanita. Yang konon juga ya sempat terjadi pertengkaran di dapur. Kemudian ya sempat ini ya Siti Sarah itu pakai pisau ya, untuk melukai Siti Hajar, cuma karena kurang yakin terlalu ke bawah tusuknya, akhirnya disunatlah perempuan. Konon seperti itu, cuma jangan dijadikan ini bukan hadis sahih. Iya, wallahu a'lam. Bisa benar, bisa salah. Jadi sekali lagi ini bukan jangan dijadikan ya hujah. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi kembali kepada nama Thariqah At-Tijaniyah dengan Thariqah Ibrahimiyah Hanifiyah. Karena dalam Thariqah Tijaniyah ini amalannya sedikit dan mudah, dan dipilih oleh Allah untuk manusia akhir zaman yang serba sibuk. Orang sibuk, waktunya sedikit. Jadi kalau zaman dulu waktunya banyak. Tidak ngerti, kalau saya pikir juga waktu sekarang begitu cepat sekali. Jadi dari Maghrib ke Isya ini kalau zaman dulu ya kita sorokan baca Quran satu musola itu sampai orang puluhan ngantri ngaji sorokan Quran ke Yai itu kok Isya sudah selesai. Sekarang mungkin satu orang nyorok 2-3 orang sudah masuk Isya. Cepat sekali waktunya. Kalau zaman dulu kok lama sekali dari Maghrib ke Isya. Jadi ini akhir zaman waktunya sudah kayak gini. Belum lagi adanya TV sudah nyita waktu, ditambah dengan grup WA dan sama ini tambah nyita waktu. Sehingga ya kalau amalannya banyak ya bisa-bisa tidak bisa dikerjakan dengan baik. Maka Allah kasih amalan yang ringkas, akan tetapi keutamaannya sangat besar. Waqad taqaddamat wasiyatu Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah disebutkan di depan wasiat Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina radhiyallahu an terhadap guru kita Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an lamma waqa'a lahu al-fatwa alaihi ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidi Syekh mendapatkan foto atas bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adina lahu fi tarbiyatil halqi 'ala al-itlaq, dan Rasulullah memberikan izin kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an untuk mentarbiyah. Jadi membimbing, mendidik. Jadi ada taklim, ada tarbiyah. Taklim seperti ini, taklim. Jadi alim, memberitahu. Jadi taklim itu kalau istilah zaman sekarang pembelajaran, itu taklim. Ada taklim ini orang setelah tahu diamalkan atau tidak terserah, itu kalau taklim. Ada pengajian umum, di situ ada ceramah ngasih amalan ini itu dan sebagainya, pulang diamalkan boleh, tidak diamalkan tidak apa-apa. Ini kalau
taklim. Dan orang yang memberikan ceramah tidak wajib ngasih contoh. Akan tetapi kalau tarbiyah memberitahu dan memberi contoh. Dan orang yang memberikan tarbiyah ini menjadi uswah. Jadi ini bedanya tarbiyah dengan taklim. Jadi tarbiyah itu mendidik dan lebih pada pembentukan karakter dan mental anak didik. Itu tarbiyah. Jadi Syekh radhiyallahu anhu mendapatkan izin untuk mentarbiyah. Dari siapa izinnya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bitarbiyatil khalqi 'alal umum wal itlaq. Jadi mentarbiyah manusia secara umum dan mutlak. Biqaulihi, dan Rasulullah menyatakan kepada Syekh radhiyallahu anhu, ilzam hadhihi tariqata. Kerjakan, tetaplah kamu, istiqomahlah kamu mengamalkan thariqah ini min ghairi halwatin, tanpa kamu harus halwat. Jadi tidak perlu menyendiri, tidak perlu uzlah ke gunung-gunung, tidak perlu menjauh dari wala bizarin 'anil nas, dan tidak harus menyingkir dari manusia. Jadi ikhwan Tijani tidak perlu nyingkir dari orang, kemudian tutup pintu, siang malam pegang tasbih. Tidak. Ikhwan Tijani yang kerja di pasar silakan, yang dagang kaki lima silakan, yang punya toko silakan, yang pegawai silakan. Yang penting bekerja dengan baik dan benar dan jujur. Justru disitulah pentingnya. Jadi agar supaya manusia di akhir zaman yang sudah krisis kejujuran ini, tahu bagaimana seharusnya kita bekerja dengan baik, di mana pekerjaan duniawi jika dikerjakan dengan baik dan niat yang tulus lillahi ta'ala bisa menjadi pekerjaan ukhrawi. Sebaliknya pekerjaan ukhrawi jika tidak tulus, tidak karena Allah, maka menjadi pekerjaan duniawi. Kelihatannya ukhrawi, tapi tujuan aslinya bukan untuk itu, hanya untuk mendapatkan dunia. Dia menjadi pekerjaan duniawi. Zahirnya pekerjaan duniawi, ngojek, nyupir, dan pekerjaan duniawi lainnya. Tapi jika dilakukan untuk mencari nafkah yang halal, dalam rangka mencari makan yang halal, untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, biaya pendidikan anak-anak yang halal dan berkah, maka ini menjadi ibadah dan bernilai ukhrawi. Jadi Thariqah Tijani dikerjakan sebagaimana biasa. Habis wirid kita bisa berkumpul dengan manusia, tidak harus menyendiri, dan kita berdakwah dengan manusia semampu kita. Sebagaimana firman Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-wajh sabi', poin ke-7. Inna min sya'nis salikin ala hadhihi tariqati, sesungguhnya martabat orang-orang yang melaksanakan, mengamalkan thariqah ini, ayyaghliba ala ahwalihim kathratul hilmi was sabri ala man yudhihim wa yunakkisuhu, di mana orang-orang yang mengamalkan thariqah ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sifat yang menguasai dirinya, sehingga orang tersebut mempunyai sifat hilim. Jadi sifat hilim ini kebijakan yang tingkat tinggi. Jadi tahu jadi mempunyai ketajaman perasaan dengan orang lain dan berempati dengan masyarakat sekelilingnya. Jadi
Ketika ada orang kesulitan, dia menjadi orang pertama yang perhatian dan menjadi orang pertama yang menawarkan solusi. Jadi sifat hilim seperti itu. Wasabri, dan kesabaran terhadap orang-orang yang menyakitinya, termasuk juga sabar menghadapi orang yang meremehkannya. Jadi orang-orang Tijani tidak usah pemarah. Kalau ada orang yang meremehkan, tidak usah marah. Jangan mentang-mentang Tijani, wah belum tahu lu sama gue, tidak usah. Itu rahasia pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah nyebut-nyebut ini dan sebagainya. Ya, hadapilah semua orang dengan sifat sabar, dan sadarilah mereka itu adalah bagian dari makhluk Allah. Dan kalau kita sadar bahwa mereka memang diciptakan untuk menjadi tim pemuji kita, maka apapun yang mereka perbuat tidak bikin kita marah. Kalau orang ikut ujian, sabar, sadar terhadap apa yang ada di kertas di depannya, pertanyaan yang sulit dan menjebak, itu bagian dari ujian, maka dia hadapi pertanyaan itu dengan riang gembira, apalagi ketika mampu menjawabnya. Demikian juga kita berhadapan dengan manusia, macam-macamnya orang, macam-macamnya tetangga. Apalagi kalau kerja di jalanan, yang ngojek, yang nyetir, ketemu dengan penumpang. Jadi penumpangnya super pelit, kan ada. Kayak gojek, gokar dan sebagainya sudah kurang, ya. Kemudian ketika dijemput, rewel ini, begini dan sebagainya. Alamatnya juga tidak lengkap, bikin muter-muter. Karena kita muter-muter marah-marah, padahal dia sendiri bikin alamat tidak jelas. Setelah ini masuk, ya ngomel-ngomel, bahkan dengan omongan yang tidak pantas. Orang dibegok-begok, dianjing-anjing, kan ada orang yang gitu. Padahal ongkosnya murah. Begitu ngasih ongkos, pas-pasan, tapi harus diangkat sampai ke lobi, dibukakan pintu kayak ratu, kan ada juga kan. Jadi ikhwan Tijani ketika dibuat seperti itu, ya bersabar aja. Anggap aja ini tim penguji. Allah ciptakan orang kayak ini untuk menguji kesabaran kita. Insya Allah tidak sakit hati. Kalau hanya di luar orangnya yang kayak gitu, aduh jutek orang kayak ini. Ya. Akhirnya kita, ya karena daerah sendiri. Jadi seperti itu. Kita ikhwan Thariqah Tijani, ya dengan wiridan yang dibaca dari istighfar dan banyak berselawat kepada Rasulullah, maka hati orang Tijani yang benar wiridnya dan dihayati wiridnya, maka orang itu akan diberi sifat hilim oleh Allah, diberi sifat sabar oleh Allah menghadapi ya manusia dengan segala karakternya. Wa kathratu ta'awu lima yushahiduna min jalalillahi ta'ala. Dan dia melihat segala sesuatu yang terpampang di alam semesta sebagai ayat-ayat kauniyah itu, dia banyak kembali kepada Allah dan akhirnya hatinya selalu ingat kepada Allah dan membesarkan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tajiduhum yatamayyazuna ala amatil mu'minin bi syai'in mimma yusiru ilal kamal. Dan mereka itu ketika berkumpul dengan orang banyak, ya dia tidak menampakkan kelebihan-kelebihannya. Jadi ikhwan Tijani tidak perlu mentang-mentang Tijani ketika kumpul dengan orang Pak Mekar sendiri, ya tidak usah, biasa-biasa saja, tidak perlu pamer kelebihan. Bal taraba li alaihim fi kulli hal al-inabata ila al-maula al-kabir al-muta'al wal al-munfarid bil izzati wal jalal. Jadi maka dan mereka para ikhwan Tijani dalam semua hal ihwal kehidupannya itu selalu dia merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar dan Maha Sempurna, dan
Subhanahu wa ta'ala, wa dzalika min millati Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Ya, karena sesungguhnya Nabiullah Ibrahim adalah orang yang mempunyai sifat ini, ketajaman perasaan. Kemudian dia selalu hatinya berlaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas? Jadi yang ketujuh, amalannya mudah. Yang kedelapan, sifat-sifat ikhwan tijani adalah orang-orang yang hilim, sabar, dan tidak sombong. Al-wajhul tsamin, yang kedelapan, min fadhail hadhihi tariqati anna man dahala wa aslama qiyadahu ila sahibiha bi tariqil mahabbah al-khalisati wa kamalit tasdiq kana minal aminin indallah ta'ala fid dunya wal akhirah. Di antara keutamaan tariqah tijaniyah, yaitu setiap orang yang masuk dalam tariqah tijaniyah kemudian dia aslama, jadi menerima sepenuhnya terhadap apa yang menjadi syarat-syarat dan rukun thariqah yang ditetapkan oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu an, dengan hati mahabbah yang tulus dan keyakinan pembenaran yang benar-benar sempurna, kana minal amina indallahi ta'ala fid dunya wal akhirah, maka orang tersebut dijamin aman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dunia maupun akhirat. Perhatikan, karena banyak ikhwan tijani masuk tijani itu tidak terima dia dengan syarat-syarat yang ada dalam thariqah tijani. Banyak. Ketika diberitahu malah marah. Ada. Kemudian dibanding-bandingkan dengan thariqah lain, dibanding-bandingkan dengan NU misalnya. Contohnya ketika Sayyidi Syekh radhiyallahu an memberitahu para ikhwan bahwa beliau menyatakan rokok itu haram. Jadi karena hukum rokok sudah kita tahu ada dua, yang mengatakan rokok halal tidak ada. Dua hukumnya, makruh dan yang lebih berat haram. Makruh itu sendiri artinya walaupun tidak haram, tapi Allah dan Rasulnya benci. Ya, kita baca selawat Fatih agar supaya Allah dan Rasulnya senang, tapi berbuat sesuatu yang dibenci, jadi berlawanan. Loh, ini banyak yang tidak terima. Dan yang lebih parah lagi, orang yang ngasih tahu dibenci, bahkan dicaci maki. Coba di Facebook kalau ngasih tahu rokok haram, waduh, langsung nyinyir. Debat usir. Sampai saya punya dalilnya ini. Kemudian ya diadu dengan kiai ini ngerokok dan sebagainya. Jadi kita ini yang perlu kita sadari, kita bukan mau berdebat. Jadi kalau sudah gitu, tidak usah dilayani. Apa, kita ini bukan mau berdebat. Jadi yang punya thariqah ini Rasulullah, yang diamanatkan kepada Syekh Tijani radhiyallahu. Jadi kalau mau ikut Tijani, otomatis kita wajib tasdik, membenarkan terhadap apa yang dikatakan oleh Syekh Tijani. Jadi kalau CDC mengatakan A kemudian ditolak dengan membandingkan dengan orang lain yang di luar Tijani, berarti dia tidak siap dengan apa yang yang diberikan oleh CDC radhiyallahu. Jadi tidak mau ikut. Padahal yang namanya thariqah itu, seorang masuk thariqah harus memasrahkan 100% lahir batin dirinya kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu. Jadi apa katanya Sayyidi Syekh? Gak usah mikir lagi.
Kenapa kita tahu Sayyid Syekh adalah orang yang ahli fikih sejak umur 16 tahun beliau sudah mufti. Jadi umur 16 tahun sudah derajatnya mufti, sudah bisa berfatwa. Kalau sekarang di perguruan tinggi sudah doktor. Dan doktornya bertanggung semua disiplin ilmu dikuasai oleh beliau. Jadi sejak umur 16 tahun dan beliau dengan menekuni ilmu fikih sampai umur 20 tahun. Berfatwa, ngajar, dan banyak orang bertanya tentang hukum kepada beliau. Dan yang kedua, kita harus sadar Al-Qutbul Maktum itu tidak berbicara kecuali apa yang dikatakan itu mutarjimun Nabi, menjelaskan apa yang dikatakan oleh Nabi kepada beliau. Sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umayyantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi yang dikatakan Nabi, jadi hadis Nabi itu bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya? Jadi kalau Nabi wahyu dari Allah. Adapun Syekh Tijani sebagai wali adalah apa yang dibimbingkan oleh Nabi pada martabatnya Al-Qutbul Maktum. Dia bukan berbicara dengan ilmunya, akan tetapi berbicara langsung apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada beliau. Ini bedanya. Adapun ulama fikih yang mencapai derajat mujtahid, ya, ada mujtahid madhab seperti Imam Syafi'i, ada mujtahid fatwa. Jadi dari madhab Syafi'i ada ulama-ulama yang ahli bisa berfatwa berdasarkan madhab Syafi'i. Orang ini namanya mufti. Jadi orang yang mampu berfatwa ini tetap dengan dasar, jadi fatwanya berdasarkan ilmu yang dia ketahui. Jadi dari ayat Quran, dari hadis, dari ijma' ulama dan sebagainya, kemudian qiyas dan lain sebagainya, maka lahirlah fatwa dari seorang mujtahid fatwa. Akan tetapi Sayyid Syekh radhiyallahu an, beliau tidak berijtihad, tidak. Jadi dengan kapasitas Al-Qutbul Maktum, dia adalah mutarjimun Nabi, mutarjim. Jadi yang menjelaskan apa yang dimaui oleh Nabi. Jadi yang dikatakan oleh Syekh itulah yang dikatakan oleh Nabi. Sehingga haram dan halal menurut Syekh itulah halal dan haram sebagaimana dikatakan langsung oleh Nabi kepada beliau, bukan hasil ilmunya. Lain dengan ulama fikih, dia berdasarkan ayat Qur'annya, hadisnya begini, maka lahirlah hukum seperti ini. Itu kalau ulama fikih. Adapun wali dengan Al-Qutbul Maktum ini tidak berbicara kecuali yang dikatakan itu adalah langsung dari Nabi. Kira-kira kalau dari Nabi apakah keliru? Kalau ijtihad bisa keliru, bisa tidak. Adapun Al-Qutbul Maktum itu dijamin tidak keliru karena apa yang beliau katakan itu adalah menjelaskan apa yang dikatakan Nabi kepada beliau. Jadi Al-Qutbul Maktum ini selalu bersama Nabi. Dan setiap perkara yang dia hadapi, ya, dia berbuat dan menjawab semua pertanyaan berdasarkan apa yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbedaannya. Oleh karena itu, kalau kita sudah merasa Tijani, apa yang dikatakan oleh Sayyid Syekh kita harus terima bulat-bulat dengan keyakinan Sayyid Syekh bukan ulama yang hanya tahu Quran dan hadis. Akan tetapi beliau di samping ulama yang tabahkur, dan beliau adalah aulia wali Allah yang mencapai martabat Al-Qutbul Maktum yang secara yaqah setiap saat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang dia perbuat dan dia katakan itu langsung berasal dari Nabi Sallallahu
alaihi wasallam. Jadi ini kita iktikad kita sebagai ikhwan tijani. Adapun orang lain yang masih mau mendebat seperti itu, silakan mereka dan kita tinggalkan. Untuk apa? Percuma berdebat dengan begitu. Tidak akan selesai. Apalagi nanti dibanding-bandingkan dengan ulama ini, ulama itu, nanti hanya mempertajam perbedaan dan perpecahan. Dan hanya tidak ada gunanya. Jadi kalau tidak mau sudah lana a'maluna walakum a'malukum. Sudah di apa? TW kata orang Jawa. Ya, masing-masing aja dah. Nanti ketemu di akhirat di depan Syekh. Siapa yang benar, siapa yang salah, nanti Syekh yang memutuskan. Tapi insya Allah selama masih berpikir apa diwirid thariqah dengan istiqomah, walaupun kayak apa tetap diterima oleh Syekh. Kita yakini seperti itu. Ya semoga tetap diterima. Akan tetapi yang tunduk pada aturan dengan yang tidak otomatis punya klasifikasi berbeda. Jadi ya kita saja berteman. Kalau kita berteman sudah tahu teman kita itu tidak senang dengan kucing misalnya, kita bawa kucing ke rumahnya gimana? Ya otomatis kita sebagai tuan rumah ya akan lebih senang dengan tamu yang menghormati tuan rumahnya. Kita ini tamu dalam thariqah tijani. Pengikut itu penumpang itu tamu. Otomatis perusahaan lebih senang pada penumpang yang taat aturan daripada penumpang yang seenaknya sendiri. Ya syukur-syukur kalau tidak diturunin di tengah jalan kan begitu. Liqauli Sayyidil Wujud li Sayyidina radhiyallahu an, dan Rasulullah menyatakan kepada Sayyidina Syekh radhiyallahu an, anta minal aminin wa kullu man ahbaka minal aminin. Kamu adalah orang-orang yang aman di hadapan Allah, tidak akan mendapatkan sisa, dan orang-orang yang senang dengan kamu. Jadi senang aja dengan Syekh minal aminin, orang-orang yang aman. Ya, orang yang mengamalkan thariqah tijani senang dengan Syekh semuanya. Jadi akan dapat dengan senang, akan dapat pahala, dapat jaminan karena senang. Ya, adapun kekurangan memang itulah manusia. Dan kita harus lapang dada menghadapi itu. Karena kalau sudah bicara ini nanti wah berkembang ini itu dan sebagainya. Jadi kita jangan ngelayani yang begitu. Kenapa? Nanti kalau dilayani nanti sampai kepada ya merendahkan yang bersangkutan, dibanding-bandingin dan sebagainya. Lebih baik kita ngalah seperti itu. Betul? Waqad taqaddamat al-isyarat li qali sayyidina radhiyallahu an, dan isyarat sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan terdahulu, man taraka wirdan min awradil masyayikh, barang siapa meninggalkan wirid dari wiridnya para guru thariqah yang lain, masyayikh, li'ajli duhuli fi tariqatina hadhihi al-muhammadiyah, karena ingin masuk dalam thariqah at-tijaniyah ini, al-muhammadiyah, al-ibrahimiyah, al-hanifiyah, amanahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah jamin keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Wa qala Maulana jalla anhu a'la fi haqqi maqam Ibrahim alaihissalam, dan Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran tentang maqam Ibrahim alaihissalam, wa man dakhalahu kana aminan, orang yang masuk ke dalamnya maka orang itu tergolong orang-orang yang aman. Moga-moga kita ini digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang aman di hadiratnya. Al-wajud tasik yang ke-9, anna sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam askana dzurriyyatahu wa 'iyalahu wadil harami bila zadin wala rahilatin. Dalam sejarah
Nabiullah Ibrahim meletakkan anak dan keluarganya. Jadi Siti Sarah, Siti Hajar diletakkan, dalam bahasa sejarah dibuang katanya. Tidak ada dibuang, pun Allah yang perintah. Cuma kalau sejarah ini kalau tidak dikeren-kerenin itu kan tidak asik. Sehingga banyak kalimat-kalimat yang ada dalam buku sejarah itu didramatisir. Ya, biar kelihatan inilah kerennya kan itu. Jadi Nabiullah Ismail itu diperintah, dipilih oleh Allah untuk diletakkan fi wadin ghairi dzi zar'in indi baitikal muharram. Jadi diperintah oleh Allah untuk diletakkan di wadi. Wadi itu lembah. Karena Mekah itu seperti cawan. Jadi kota Mekah itu seperti cawan, dikelilingi gunung. Jadi kota Mekah itu dikelilingi gunung dan seperti cawan. Makanya kalau hujan, Ka'bah itu posisi di dalam kota Mekah yang paling rendah. Makanya air itu masuk ke haram. Itu dari sekitar haram masuk ke haram. Makanya sampai bisa untuk kayak kolam. Karena memang seperti cawan. Jadi ke samping itu terus makin tinggi gunung-gunung di sekitar wadi. Di Al-Quran dikatakan wadin ghairi dzi zar'in. Jadi Nabiullah Ibrahim meletakkan anak dan istrinya di kota Mekah, ya, yang dulu namanya Bakkah. Bakkah itu artinya nangis atau air mata. Makanya orang masuk kota Mekah itu belum masuk, baru pada gerbang kota Mekah itu sudah tanpa terasa air matanya sudah mulai ngambang di mata. Jadi itu orang yang masuk ke kota haram, ke Mekah mesti nangis. Apalagi kalau sudah melihat Ka'bah. Jadi walaupun sudah di Indonesia orang tidak karu-karuan, begitu melihat Ka'bah mesti keluar air mata. Itu hebatnya Allah meletakkan khususiyah pada Masjid Haram. Begitu masuk, orangnya walaupun sudah pernah ke sana, terutama masuk pertama kali, biasanya histeria datang, sehingga nangis dan sebagainya. Jadi setrumnya tinggi. Dan Nabiullah Ibrahim meletakkan dulu belum ada bangunannya, dan Ka'bah masih porak-poranda karena sudah hancur. Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah meletakkan istri yang baru melahirkan anaknya tanpa bekal, hanya segantang kurma, ya, kurma seadanya, air satu, ya kalau sekarang mungkin hanya satu timba, satu geribak, sehingga dalam waktu yang singkat sudah habis airnya. Maka ya, karena melihat anaknya kehausan, air susu sudah habis, maka Siti Hajar berusaha mencari air. Jadi usaha itu Sya'yun itu adalah usaha ikhtiar. Maka dia melihat, ya, naik ke Jabal Sofa, ke Bukit Sofa. Sampai di puncak Bukit Sofa, melihat ke sana kemari, kelihatan di Bukit Marwah. Jaraknya kurang lebih 300 meter. Kelihatan di Bukit Marwah itu seperti ada mata air, karena kalau panas kan ada fata morgana. Ya. Kelihatan kayak air. Dia berlari-lari kecil menuju fata morgana. Sampai di sana tidak ada. Dilihat lagi di Bukit Sofa, kelihatan seperti ada air, balik lagi sampai 3 kali PP. Setelah 3,5 kali PP di Bukit Marwah, dia sudah sampai pada kondisi akhir dari kekuatannya. Bisa dibayangkan habis melahirkan, kemudian ya tanpa bekal apapun. Maka akhirnya dia khawatir, ingin melihat anaknya Nabiullah Ismail yang terbaring di atas pasir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya,
mengutus malaikat Jibril untuk menggali sumur Zam-Zam. Ya, dengan kepakan sayapnya, ya, yang terlihat goyang-goyang kakinya Nabiullah Ismail, akan tetapi malaikat Jibril itu menggali tanah tersebut dan muncullah mata air. Mata air itu muncul. Kemudian karena meleleh kemana-mana, mengalir kemana-mana, maka Siti Hajar membuat bendungan, ya, membuat ditinggikan dengan pasir. Kemudian dia mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, artinya kumpul. Jadi Zam-Zam itu kumpul. Dan dari situlah lama kelamaan mata air Zam-Zam ini ya tambah besar, akhirnya menjadi kolam. Dan dari situlah yang tadinya Mekah tidak menjadi tempat lewatnya musafir, sejak itulah menjadi tempat lewatnya musafir yang memang mencari air. Karena di padang pasir itu air adalah bekal yang sangat-sangat penting. Ya, karena dari situlah jadi tempat lewat. Kemudian orang yang lewat memberi hadiah macam-macam pada beliau, akhirnya ya dengan berdirinya beliau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah mengirim. Makanya ini penting ditiru doanya Nabiullah Ibrahim. Bagaimana doanya Nabiullah Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya letakkan inni askantu min dzurriyyati, saya letakkan keturunanku. Sebagian dari keturunannya ada dua istri kan. Salah satu keturunanku fi wadin, di wadi, di lembah, ghairi dzi zar'in, yang di situ tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak bisa ditanami apapun karena tandusnya. Inda baitikal muharram, di samping baitmu yang mulia. Jadi bait al-haram ini rumah yang mulia. Jadi haram itu bukan haram-haram ini, haram tidak boleh dimakan. Arti lain dari haram artinya mulia. Ihtiram, muharram yang mulia. Inda baitikal muharram. Rabbana akan pertama, ini Rabbana liyuqimus shalah. Akan pertamanya Nabiullah Ibrahim bukan biar dagang, tapi liyuqimus shalah, agar supaya anak keturunanku itu menegakkan sholat. Jadi bukan hanya sholat, menegakkan, artinya akhlak sholat. Dari takbir berdiri tegak, rukuk, sujud, duduk di antara ini, akhlak sholat agar supaya tegak pada dirinya, tegak pada keluarganya, dan tegak pada masyarakatnya. Jadi liyuqimus shalah, agar supaya keturunanku ini menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Baru setelah ibadah urusan hablum minallah sudah selesai, ada doa sisipan. Apa? Hablum minannas. Untuk hablum minannas, Nabiullah Ibrahim minta kepada Allah, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah sebagian, tidak diminta semua, sebagian dari hati manusia. Diminta sebagian, tidak semuanya. Sebagian dari hati manusia tahwi ilaihim, cenderung terhadap mereka keturunan, ingin datang ke Mekah. Sehingga karena inginnya datang ke Mekah, ribuan orang sampai ketipu karena ingin datang ke Mekah. Baru sebagian yang diminta. Kalau diminta semua gimana? Baru sebagian. Coba dari yang kena first travel berapa ribu orang, yang kena yang Abu apa tadi, Abu Tur berapa ribu orang, sampai triliunan itu uang. Apa? Doa yang diterima. Padahal yang diminta sedikit, tidak semuanya. Tapi itulah karena doanya benar-benar mencakup dan makbul. Ini akibatnya sampai dengan sekarang terasa.
Jadi ya kalau kita lihat orang-orang Arab dan macam-macamnya orang Arab, banyak orang pulang dari sana tidak senang dengan orang Arab. Tapi karena ada Al-Haramain, maka umat Islam mau senang mau tidak dengan orang Arab, tapi ingin tetap datang bolak-balik ke Mekah dan ke Madinah. Doanya benar. Itu. Pertama, liqimas shalah. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Diminta oleh Allah agar sebagian hati manusia tahwi ilaihi, cenderung. Maka ya kita mau tidak mau melihat wajah Arab saja senang. Iya atau tidak? Senang. Jadi apa yang teringat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya walaupun juga karena orang Arab juga macam-macam kan. Jadi walaupun orang Arab macam-macam, jangan terlalu benci dengan Arab secara keseluruhan. Kenapa? Ya Nabi orang Arab membenci mereka ya sama dengan ya, satu suku dengan mereka. Jadi takut sudah ada dengan Rasulullah. Jadi orang Arab, Nabi orang Arab. Jadi kalau ada Nabi gitu kan ya tersinggung juga Nabi. Jadi kita hati-hati mengeluarkan ucapan. Kemudian setelah diminta oleh Nabi Ibrahim agar jodoh, baru yang ketiga minta rezeki. Nah ini, warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Jadi yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim bukan pohonnya, minta buahnya. Makanya cari pohon anggur di Arab di mana-mana ada. Ya buahnya. Tidak ada. Pohon kurma di Mekah nggak ada. Yang ada di Madinah. Pertanian kurma. Nyari apel nggak ada, tapi macam-macamnya apel ada di situ. Saya hitung jumlah anggur itu hampir 22 macam anggur yang saya tahu. Dari yang lonjong, yang bundar, yang coklat, yang hitam, yang gede, yang macam-macam, hijau, yang kuning, macam-macam. Sampai saya lihat nih, ada kalau nggak salah sekitar 22 macam anggur, ada semua. Stroberi segar-segar, padahal tidak ada pohon stroberi. Apa? Doanya benar, minta buahnya. Orang Arab juga ada kerja, jarang orang Arab kerja. Yang kerja orang luar, orang Pakistan, India, Bangladesh, jaga toko orang Indonesia, orang Thailand. Punya siapa? Punya orang Arab. Orang yang punya tidur. Sore-sore tinggal ngambil duit. Kenapa? Doanya benar. Minta duitnya. Itu udah minta kerjanya. Orang Indonesia kata Buya Hamka itu salah doanya, salah akal. Minta kerja. Coba tanya ke Cina, oh mau kemana? Cari duit, iya kan? Tidak ada Cina bilang, kalau Cina asli tidak ada yang bilang nyari kerja, ada. Mana? Oh cari duit. Tanya ke orang Arab, Beb mau kemana? Cari rezeki. Cari rezeki. Kan nanti cari kerja. Masih menteh. Jadi kalau kita ditanya cari kerja, ya dapat kerja. Ke Saudi dapat kerja, pulang tidak ada duit, kerja doang. Apa akadnya cari kerja? Ini akad yang salah. Makanya ubah. Mana ke Jakarta cari kerja, cari rezeki. Lihat kalau rezeki, ya bisa kerja. Tidak kerja, dapat rezeki. Kemana ke Zaria, apa cari rezeki? Ya mesti makan dulu dari belakang. Contohnya rezeki ilmu, ya ngaji, ya kan? Ada. Dapat kopi. Jadi doanya yang warzuqhum minas samarat. Jadi berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Jadi buahnya ada, kurmanya ada, gandumnya ada, semua ada. Dan murah lagi. Jadi di Arab itu tukang sapu biasa makan KFC biasa. Oh KFC hanya 10 rial di sana. Minum Pepsi tiap hari, minuman di sana
Jadi bukan minuman orang dohep, bukan. Dari yang naik mobil sampai tukang sapu biasa minum Pepsi. Karena pasar Korea Pepsi. Itu murah saya Pepsi Rp1. Kalau di sini berapa Pepsi? Dan ya walaupun hanya Rp5.000 dianggap minuman, biar orang-orang yang keren kan gitu. Coba tukang sapu dah ada minum Pepsi kerja. Kalau di Arab kan biasa Pepsi. Ayam, tukang sapu biasa beli ayam separuh makan ayam doang. Ya kan sudah di sana kayak gitu, murah. Kalau di sini makan ayam separuh, sokong banget. Dan kalau di sana di Arab ya kita azumat, jadi ada kendurenan gitu. Biasa satu orang satu ayam. Ayam panggang itu satu orang. Itu sama roti atau nasinya dikit. Gitu. Kalau di sini satu ayam untuk 100 orang. Sampai kayak bawang. Disuir. Jadi sebetulnya soto ayam berapa suir? Itu kenyataan kayak gitu. Jadi di sana Nabiullah Ibrahim benar berdoa. Jadi cara berdoa, oleh karena itu ya penting ya meniru doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Itu doa yang dicontohkan para nabi. Dan para nabi itu IQ-nya di atas IQ manusia. Bukan hanya kecerdasan otaknya, tapi kecerdasan rohaninya, kecerdasan rohaninya yang ya sampai kepada alamul malakut, ke alamnya para malaikat. Ditembus. Kalau kita kan enggak. Yang dipikir makan. Akhirnya apa? Kemana kan? Cari kerja. Ya dapat kerjaan pulang, ya tidak dapat duit, dapat kerja doang. Dapat kerja tapi pas-pasan. Oleh karena itu jangan pernah mengatakan saya cari kerja, cari rezeki. Oke? Apa itu caranya Nabi Ibrahim? Jadi la'allahum yashkurun, agar supaya mereka bersyukur. Setelah itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang banyak bersyukur. La in syakartum la azidan. Kalau kalian bersyukur, maka kalian akan diberi tambah nikmat oleh Allah. Jadi yang banyak bersyukur. Jadi kalau punya istri yang banyak syukuri. Artinya kalau punya istri, punya anak itu tambah. Jadi punya anak tambah keberkahan rumah tangga yang adem ayem. Kalau banyak bersyukur kan itu bukan tambah lagi. Yang jelas tambah puyeng. Jadi karena Nabiullah Ibrahim jadi meletakkan istrinya dan anaknya di Baitul Haram itu tanpa bekal apapun. Kemudian dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita orang Tijani harus tawakal tiap tingkat tinggi, harus yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ya yang begini ini hanya orang-orang tertentu yang mampu. Dan yang begitu juga tidak bisa direkayasa. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, satu contoh saya tahaddud bin nikmah. Ini tahaddud bin wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah, bicarakan agar supaya orang lain ketularan. Jadi saya dulu karena ingin sekali melaksanakan ibadah haji, sampai mimpi tawaf, pokoknya yang sudah langganan saking pinginnya. Ya, saya masih kerja dari pegawai negeri dan mikir kapan kalau nunggu gajian. Sementara saya tidak bisa nanggung karena yang namanya utang sudah lebih sampai pada akhirnya itu saya tidak ngomong.
saking banyaknya. Kenapa? Usaha ini gagal, ini gagal, ini gagal. Puncaknya saya ditawarin kerja di Arab, kemudian ternyata itu bagian cleaning service. Ketahuan teman, lu kamu kecil-kecil kayak gitu, kamu biasa pegang barang halus, mau jadi cleaning service di sana, tidak masuk kamu, nangis kamu di sana nanti. Terus gimana? Nih ada visa, perusahaan gede butuh orang yang bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab. Alhamdulillah ketemu. Kemudian ketika berangkat, saya itu hanya pegang duit 40.000. Jadi tiket sudah lengkap semua, tapi pegang duit 40.000. Sampai di tempat saya dikasih uang 20 riyal. Ini saya ingat saya dikasih teman-teman ini 20 riyal cukup untuk beli KFC di tengah jalan. Jadi saya tidak mikir nanti makan apa di sana. Allah tidak terpikir. Alhamdulillah begitu sampai di sana, ya langsung ada yang beliin nasi. Masya Allah. Jadi orang-orang Indonesia tidak pernah kenal itu ketemu di situ, langsung diterima dengan baik, diterima kayak saudara ini dan sebagainya, dibeliin makanan dan seterusnya sampai 3 hari itu saja kayak raja. Kemudian baru setelah dapat uang dari kantor, uang saku, ya saya membeli sendiri. Begitu ketika saya ke Jakarta pun juga, ya benar-benar ini, benar-benar bonek. Terjun bebas, saya tidak punya saudara, tidak punya kenalan ini, cuma tawakal. Ya karena saya dijanjikan ya pekerjaan dan pekerjaan saya sudah jelas, tapi saya tidak dapat bukan apa-apa kan kondisi ekonomi benar-benar parah. Sendirian saya berangkat ke Jakarta, tidak punya saudara, tidak punya teman. Alhamdulillah sampai di Jakarta orang tidak kenal, tidak pernah kenal, ketemu di hotel. Ya, ketika pameran ngajak saya numpang di tempatnya di Jalan Pramuka, akhirnya saya bayar 100.000 sebulan tumpang. Jadi tawakal. Tapi kalau dipikir ya memang baru terasa sekarang. Baru terasa, masya Allah. Jadi perjuangan itu memang ya perlu nekat. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi inilah Nabiullah Ibrahim dengan nekatnya tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bekal apapun, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika meletakkan anak dan istrinya dipasrahkan kepada Allah. Jadi dia hanya minta, ya Allah ini perintahmu sudah saya laksanakan. Jadi bukan membuang istri dan anaknya. Diperintah oleh Allah untuk meletakkan istri dan anaknya di tempat tersebut. Sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita baca sejarah, dibuang dari surga ke bumi, kan gitu kan? Ya gimana kok dibuang? Padahal ayatnya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam diletakkan di muka bumi sebagai khalifah. Kok ada khalifah dibuang? Jadi pemimpinnya khalifah diletakkan pada tempatnya di mana dia akan berkuasa jadi khalifah. Ya karena bumi masih kayak gitu dibanding surga, ya seperti orang buangan lah katanya. Jadi jadikan gubernur di Irian, belum ada istananya, apa dibuang ke Irian? Ya tidak. Kenapa? Diberi pangkat untuk merintis di situ. Kan gitu. Bukan dibuang, Nabi Adam bukan dibuang di muka bumi. Di Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim bukan dibuang. Dan inilah ya, jadi wasahib hadhihi tariqati radhiyallahu anhu warda askana dzurriyatahu wa iyalahu alladziina hum ahlu tariqatihi inda baitillahil haram alladzi la yudhi'u man awa ilaihi wa la yuhibu man arraja fi qasdihi alaihi wa huwa sayyidul wujud alaihi wa al-mas'ud sallallahu alaihi wasallam li'annahu sallallahu alaihi wasallam huwa ustaduhum wa marabbihim wa dhamin lahum wa kafiluhum wa mutawallihim
Wa fi dzalika isyaratun ila tarbiyatihim bi qasrin nadharin fi istimdadatihim wa istinadatihim alaihi wa sarfil wajhati fi sa'iri taqarrubatihim ilaihi. Jadi para ikhwan rahimakumullah, ikhwan thariqah Tijaniyah, di mana kita adalah secara rohani anak-anak dari Sayyidi Syekh radhiyallahu, anak rohani dari Sayyidi Syekh radhiyallahu. Ikhwan Tijaniyah ini oleh Sayyidi Syekh dibimbing, diasingkan, diletakkan di lembah. Di mana lembah itu tempat untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanpa bekal ilmu yang banyak, Ikhwan Tijaniyah ilmunya dikit-dikit, kan gitu ya. Yang banyak Ikhwan Tijaniyah bukan orang-orang alim, tapi bukan berarti Tijaniyah tidak ada orang alim. Masyayikh kita banyak dari ulama tingkat generasi, tapi sebagian besar yang masuk Tijaniyah adalah mantan orang jalanan dan macam-macam, ya, yang secara bekal ilmunya sangat-sangat sedikit. Kemudian oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu diletakkan di tengah-tengah manusia, di percaturan kehidupan, percaturan ekonomi di tengah Jakarta, diletakkan dengan penuh tawakal. Akan tetapi bekalnya adalah banyak berwasilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beristighfar, berselawat dan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi ini bekal utamanya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim meletakkan Nabiullah Ismail. Jadi Sayyidi Tijaniyah meletakkan kita di belantara kehidupan, termasuk di belantara kehidupan Jakarta yang katanya ganas, yang katanya penuh dengan macam-macam, dan memang kayak itu makanya tanpa ya dari orang-orang yang sedikit sekali, dari kekayaan yang ini, ilmunya juga semuanya pada, tapi diberi kehidupan oleh Allah. Jadi dilihat dari kanan kiri kok tidak pantas, tapi kok bisa juga kayak begitu. Jadi ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Ikhwan Tijaniyah ya diberi oleh Allah dengan kondisi seperti apa Nabi Ismail yang diletakkan di tengah lembah oleh Nabiullah Ibrahim. Sehingga dengan demikian ya kita dalam berthariqah ini ya hanya beristimdad kepada Sayyidi Syekh dan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak diperkenankan untuk cari istimdad ke orang lain. Kemudian yang ke-10, anna madara dalalati sahibi hadhihi tariqati radhiyallahu anhu ala ta'alluqil qalbi billahi ta'ala wa ala ma yusilu ila dhalika. Jadi dalam berthariqah ini kita diajari oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu untuk banyak dan hanya berta'alluq, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang mendekatkan dan menyampaikan rasa ketergantungan kita hanya kepada Allah. Ya, dengan banyak berzikir, berselawat. Wa kalamu fi rasa'i wa bibadi wa imlahi tafihun min dalika bima yubhirul 'uqul wa la yasduru illa man min akabiril fuhul wa min kalamihi ma nasahu. Di antara risalahnya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, Zubdatul a'mal asy-syari'ati wa ghayatul tifaiha wa ta'alluqu billahi ta'ala bilang fisam wa la tazalzul. Jadi bekal mengamalkan syariat ini adalah kita benar-benar berta'alluq, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa goyang sedikit pun. Walau dahamathu
dahamatul fitanis sa'bati. Walaupun yang namanya fitnah itu ya begitu gencar menyerang, hati diharapkan agar senantiasa bergantung kepada Allah. Allati la yanju minha illa bin hilali yadihi min siwallahi ta'ala wal inbisabi'ahu. Fahadha ghayatul amali wa muntahahu. Jadi karena dengan banyaknya fitnah akhir zaman seperti ini, kalau kita tidak bergantung kepada Allah secara kuat, maka tidak ada yang selamat. Jadi akhir zaman ini begitu banyak fitnah macam-macam, apalagi sekarang fitnah politik dan sebagainya. Semua orang kena, dari yang paling bawah kena Indomie, ya, termasuk para tokoh-tokoh, dan bukan hanya Indomie, sampai yang roda 4 diberikan untuk mereka itu uang yang banyak dan macam-macam, sehingga tidak jarang orang tergelincir gara-gara fitnah politik akhir zaman, apalagi seperti ini. Lah kita, kalau hati kita tidak bergantung kepada Allah dan melihat kepada selainnya, maka kita akan celaka. Sementara orang-orang yang tergelincir kelihatan megah. Coba orang-orang yang ini, waduh, mobilnya baru, ya bikin kita hilang. Sementara orang yang berpegang teguh dengan agamanya tidak dapat apa-apa, malah dapat fitnah sampai terusir dari rumahnya. Kayak ahli rizik sampai kayak itu. Tapi orang yang tidak seperti itu, yang ikut arus, waduh, mobilnya baru, rumahnya baru, ini macam-macam ada. Begitu, ya, begitu menggiurkan. Ini fitnah akhir zaman, di mana nanti puncaknya ketika Dajjal keluar. Ketika Dajjal keluar, tidak seorang pun bisa selamat. Semua kena fitnahnya. Sekarang ini baru Dajjal, anak buahnya dan Dajjal. Itu pun sudah kayak gitu. Dan Ikhwan Tijani diletakkan di tengah lembah, lembah Jakarta yang dahsyat. Di berbagai tempat yang juga sudah fitnahnya macam-macam. Akan tetapi kalau benar-benar berpegang teguh pada thariqahnya, berpegang teguh pada anggaran dasar thariqahnya, pada syurutut thariqah, maka diselamatkan oleh Allah. Diberi kesejahteraan yang orang tidak bisa melihatnya. Karena kesejahteraan itu ada orang melihatnya sengsara, padahal hati orang yang dilihat sengsara itu lagi sejahtera. Ada orang yang kelihatan sejahtera, rumahnya bagus, mentereng, mobilnya ini, padahal lagi sidang tiap hari mau bercerai dengan suaminya, lagi sidang tiap hari karena rebutan harta gono ini, lagi sidang macam-macam, sehingga ya itu yang namanya pengacara berpesta pora, sedot kanan kiri. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Allah, diberi kesejahteraan, walaupun zahirnya seperti sengsara, tapi hatinya diberi kesejahteraan yang tidak dilihat oleh orang. Sehingga ya, walaupun zahirnya seperti orang menderita, tapi hatinya dia sedang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini rahasia dibalik nama Thariqah At-Tijaniyah, yaitu namanya Al-Ibrahimiyah Al-Hanifiyah. Kenapa dikasih nama At-Tijaniyah? Karena Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu adalah berasal dari kabilah Tijanah. Jadi Tijani itu berasal dari kata Tijana, Tijan. Jadi daerahnya namanya Tijan. Di kabilah Tijan, orangnya ya orang yang mendiami dan menjadi penduduk di situ namanya Tijan. Jadi seperti itu. Dan itu kebiasaan orang-orang Arab, ya biasanya mereka dengan kabilah-kabilahnya. Dan kita ini Tijani semua, Tijani secara rohani karena mengikuti syekh-syekh yang dari kabilah Tijan. Jadi kalau kita meletakkan kata Tijani di belakang nama kita, itu sebaiknya Tijani Thariqatan, sejarah Thariqah Tijan.
Tijani. Kalau mengatakan langsung Yunus Tijani itu takut suul adab. Kenapa? Ya Tijani itu adalah ya marga atau ya nama kabilah yang secara khusus kabilahnya Syekh radhiyallahu. Jadi kata Tijani kalau untuk kita karena kita mengikuti torikohnya Syekh Ahmad Tijani, bukan Tijani secara qabilah. Demikian. Ada pertanyaan? Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi istiqomah, diberi mahabbah yang kuat, kemudian diberi ketetapan hati sampai akhir hayat kita, berpegang teguh dengan thariqah Al-Ahmadiyah, Al-Muhammadiyah, Al-Ibrahimiyah, Al-Hanifiyah, Al-Tijaniyah. Allahumma syurna fi zumrati abil faid tijani wa hiddana bi madadi khatmi awliya al-kitmani bi barakati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun